Ta'ala berat. Tidak semua orang. Beda dengan turun. Yaitu kalau kita turun dari gunung itu nggak usah pakai gas aja udah turun sendiri. Maksudnya apa? Yaitu berbuatan maksiat itu tidak usah dipelajari, semua orang pasti bisa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita melaksanakan ibadah haji kan, memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu, pemikiran, harta yang tidak sedikit. Tentunya tidak semua orang mau melaksanakan itu. Insya Allah, tapi Allah adil, maha adil. Karena Allah itu perbuatan mudah itu, tapi ada enaknya, Pak. Kalau ngaji itu kan berat kan, tidak semua orang mau kan. Tapi ada enaknya. Enaknya apa? Gratis. Coba kan, kalau ke masjid, ke surau, sembahyang, dipungut biaya enggak? Kan tidak Allah gratis. Haji bagi yang mampu kan, insya Allah Bapak Muhammad Ari kan, insya Allah akan berangkat kepada mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki. Tentunya Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tentunya haji itu yaitu ada sesuatu yang perkara yang diwajibkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala man ataulahu malan, barang siapa yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemudian ia tidak melaksanakan ibadah haji, maka yaitu ia pilih kalau seandainya meninggal dunia, pilih meninggal dunia dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Ketika Ibrahim alaihissalam itu sedang membangun Ka'bah, karena Ka'bah waktu itu yaitu rusak karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam yaitu terjadi banjir besar. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya, Ibrahim adzin finnasi bil hajj, yaitu untuk membangun Ka'bah itu kan. Dan kemudian oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dibangun Ka'bah itu. Nah, setelah selesai dibangun Ka'bah itu, kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada seluruh umat manusia. Ibrahim adzin finnasi bil hajj, serulah kepada seluruh umat manusia bila haji untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu kari jalan, maka niscaya mereka akan datang kepadamu, yaitu ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta yang kurus, min kulli fajjin amik, yaitu mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Dan seruan ini kemudian Ibrahim pada waktu itu di dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, Ibrahim langsung naik ke Gunung Kubes. Gunung Kubes itu jaraknya antara Ka'bah di masjid itu tidak jauh tidak jauh di sana. Tetapi sekarang karena untuk perluasan yaitu Masjidil Haram, karena jemaah setiap tahunnya yaitu 4 juta, 5 juta semuanya berkumpul di situ. Itu kalau sholat Jumat tidak penuh itu, sudah penuh, dan sampai ke jalan-jalan hampir 3 kilo itu semuanya sholat di situ di jalan raya. Nah, oleh karena itu gunung-gunung yang ada di sana termasuk Jabal Kubes itu dibongkar Pak di sana. Kalau di sini kan bukit sama di sana, apalagi di sana itu dibongkar gunung itu, diratakan, dibuat untuk perluasan yaitu Masjidil Haram, kemudian untuk hotel-hotel di sana. Tentunya setelah Ibrahim alaihissalam menaiki Jabal Kubes, kemudian Ibrahim menyeru kepada seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah, 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 sungguhnya Allah Maha Kaya bagimu. Nah, kemudian di dalam hati Ibrahim bagaimana seruan saya sampai ke yaitu segala penjuru dunia. Padahal pada waktu itu tidak ada speaker, Pak. Tidak ada speaker kan? Pada waktu tidak ada internet, gak ada telepon, gak ada internet, gak ada alat-alat modern. Kalau sekarang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah tinggal calling aja di rumah itu kan. Dulu nggak ada.
Bagaimana bisa saya menyampaikan ke seluruh umat manusia ya Allah dalam hati Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan, serulah Ibrahim, aku yang akan menyampaikannya. Ketika Ibrahim menyeru kepada seluruh umat manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji, ketika itu gunung-gunung yang menjulang tinggi, gunung itu menjulang tinggi kan, sejenak menjadi rata seperti ini, menjadi tanah rata, dataran. Angin sepoi-sepoi pun berhenti sejenak. Ombak-ombak yang ada di yaitu lautan, yaitu dia berhenti sejenak, sehingga seruan Ibrahim alaihissalam yaitu terdengar di seluruh penjuru dunia. Bahkan yaitu anak yang baru dilahirkan pun, anak yang baru yaitu di dalam kandungan ibu pun yaitu mendengarnya. Ruh-ruh yang ketika itu pun sudah yaitu mendengarnya. Dan tentunya bagi orang yang senantiasa ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, dia yaitu menjawabnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bersama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku telah datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku telah datang memenuhi undanganmu ya Allah. Aku telah datang memenuhi seruanmu ya Allah. Segala puji bagimu, yaitu aku Allah Maha, yaitu Tuhan seluruh alam. Dan inilah yaitu salah satu yaitu jawaban bagi orang yang senantiasa yaitu ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, perbanyak, mudah-mudahan kita ditakdirkan yaitu orang senantiasa yaitu melaksanakan ibadah haji, digolongkan kepada umat yang ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tentunya bagi yang belum ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati, karena ada satu amalan yang apabila amalan itu kita laksanakan, maka kita diberikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Pengen tahu, Pak? Suatu ketika Aisyah mau tidur, Pak. Mau tidur. Kemudian Aisyah diperingatkan oleh Rasul, Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian Aisyah bingung, Pak. Ngahuleng. Apa itu ngahuleng itu? Bingung gitu. Terus akhirnya oleh Rasul ditanya, Aisyah, kenapa engkau belum tidur, Aisyah? Bagaimana saya bisa tidur ya Rasul, kalau seandainya sebelum tidur saya harus yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sedangkan dari Madinah ke Mekah itu jauh, Pak. Kalau naik bus sekarang ya, dengan keadaan jalan udah rata, udah bagus, bus kencang. Waktu itu dari Madinah ke Mekah itu 6 jam saya berangkat malam Isya, ya, nyampe di sana jam 2, jam 3 malam. Itu jam 3 pagi. Itu kalau sekarang, kalau dahulu belum ada bus, belum ada kendaraan, paling naik unta atau jalan kaki. Makanya memerlukan yaitu waktu yang lama sekali. Belum tentu. Terus kemudian jalan-jalan waktu itu masih yaitu berupa gunung-gunung gitu kan. Jadi belum seperti sekarang. Jadi memakan waktu yang lama. Bagaimana saya bisa tidur ya Rasul, kalau seandainya sebelum tidur saya harus melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian Rasul mengatakan sebelum tidur, Aisyah, kau baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, maka dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pengen haji nggak, Pak? Pengen ya? Kalau pengen, kita berdoa bersama-sama. Doanya mau pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apa? Campuran aja ya. Tapi sebelum berdoa, ya, doa itu terhalang, Pak. Kalau kita berdoa itu terhalang, masih ada penghalangnya. Ya, untuk pembuka penghalang itu dengan membaca sholawat. Kecuali kalau diawali dengan membaca sholawat. Kalau seandainya doa itu diawali dengan membaca sholawat, tabir penghalang itu terbuka dan doa itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca sholawat dulu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Moga-moga ngaji supaya cepat pindah haji naik kapal mabur, kapal terbang pulang jadi haji mabrur. Kok mabur? Yang mabur kapalnya, yang mabrur haji. Pemabur terus. Yang mabur. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Mohon diikutin doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir alaina Biziarati haramika wa haramihi min qabli antumitana Allahumma rzuqna warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma balighna Makkata wal Madinata fis sihhati wal afiyati wa bis syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jual tanahnya. Iya, jual tanahnya untuk ongkos ibadah haji. Emangnya gratis? Kalau gratis mah alhamdulillah, dibayar ya. Kemarin daftar berapa Pak Haji? Ini 75 juta loh. Haji plus itu. Iya, Jual tanahnya untuk ongkos naik haji. Gak apa-apa kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sana kan melaksanakan ibadah haji untuk menjual tanahnya, tidak mengapa, karena al-hujjaju wal umar daf'ullah. Ini kata Rasul ya, kata Rasul di dalam hadis qudsi Allah berfirman ini ya. Kata Rasul, al-hujjaju wal umar daf'ullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza da'a, apabila tamu-tamu Allah berdoa, maka istaujaba, aku kata Allah akan mengabulkan doanya. Wa idza sa'ala, apabila ia meminta kepadaku, yaitu orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka aku akan memberikan permintaannya. Wa idza nafaqata, apabila ia berbelanja, mengeluarkan uang untuk ongkos, yaitu menjual tanahnya, menjual mobilnya untuk ongkos melaksanakan ibadah haji, maka ukhlifa, Allah akan ganti, aku akan ganti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya cerita nih ya. Tahun 2011 saya berangkat haji. Ketika itu sebelumnya saya sering ceramah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, syukuran ibadah haji seperti ini. Ya, ketika itu padahal saya belum haji, Pak. Ya, belum haji, tapi sudah sering untuk ceramah, eh, di diundang ceramah di televisi TPI, kemudian di Pak Anwar Ibrahim juga pernah untuk yaitu tausiah melaksanakan ibadah haji, padahal saya belum haji. Ketika itu terus saya berniat, ya Allah, saya suka diundang ceramah ibadah haji, syukuran melaksanakan ibadah haji, tapi saya belum haji. Terus akhirnya saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan menabung. Saya waktu itu buka yaitu buka rekening haji 500.000 di Indonesia. Nah, ketika itu saya masih kuliah di dua jurusan, di Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah ketika itu, dan harus bayar sendiri. Nah, ketika itu saya kerja nggak Pak juga. Terus akhirnya saya kalau pas waktu berangkat kuliah, ketika itu saya nabung Pak, 7.500, 10.000, 15.000. Kalau saya nabung THI, tabungan haji Indonesia, 7.500, 10.000, 15.000, kadang 50.000, 100.000, tidak malu Pak saya. Tapi kalau nabung khusus, yaitu deposit biasa, tabungan biasa, saya kumpulin dulu 500.000, baru saya setorin gitu. Nah, ketika itu nyampe 4 juta, 5 juta. Nah, ketika itu mulailah di situ, yaitu saya bermimpi Pak, melaksanakan ibadah haji. Jamaah saya ketika itu sudah berangkat, saya ketinggalan di rumah. Terus akhirnya ketika saya cari, ya, saya berangkat sendiri jalan kaki. Ketika itu saya cari mana rombongan saya, oh itu rombongan saya, alhamdulillah langsung bangun. Dan ketika itu saya sudah berkeyakinan, saya sudah punya tiket untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu minimal dari Bandung waktu itu, yaitu ke Jakarta saja. Dari Jakarta ke Makkah dan Madinah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu setelah saya buka rekening dengan menabung dari sedikit demi sedikit, Allah yaitu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu rezekinya Pak, di lapangan rezekinya. Bayangkan ketika itu saya nggak kerja loh Pak, nggak kerja, harus kuliah di sana ini. Terus alhamdulillah sampai 15 juta. Dan 15 juta itu ketika itu saya sudah nggak sabar ingin melaksanakan ibadah segera gitu. Terus akhirnya saya ingin berumroh Pak, Terus akhirnya saya konsultasi kepada seorang, kalau umroh itu berapa? 15 jutaan kurang lebih. Daripada umroh mending haji Pak. Terus akhirnya saya pikir-pikir betul ya, kalau saat reguler kan 30 juta. Terus akhirnya udahlah, uang bawa sini, nanti bantu saya, dan insya Allah nanti yang 15 juta nanti akan saya bantu. Nah, ketika itu selama 2 tahun saya nunggu. 2009 saya daftar, 2011 saya berangkat. Nah, sebelum yaitu penutupan online, ketika itu kan siapa yang melunasi kan, yaitu biaya haji, maka dialah yang bakal berangkat, yaitu ada kepastian berangkat atau tidak. Nah, ketika itu sebelum 1 jam saya ditelepon oleh orang yang pernah menjanjikan untuk membantu saya. Mas Mundir, sekarang Mas Mundir nggak bisa berangkat sekarang. Saya kaget Pak, waduh, gimana kok nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya padahal dalam hati saya itu sudah ditunjuk sebagai koordinator jamaah haji mandiri 4 kecamatan ketika itu. Saya yang menguruskan, kalau seandainya saya tidak berangkat, jamaah saya bagaimana ini ya Allah. Terus akhirnya untung ketika itu ada uang 19 juta, 9.450 itu uang untuk saya kuliah di UGM. Nah, ketika itu saya tetap yaitu akan berangkat ke bank, yaitu melunasi itu. Terus akhirnya semuanya uang saya ambil itu. Terus akhirnya ketika itu datang ke bank, saya langsung ke musola Pak, pada hari Jumat itu, setelah Jumatan. Ketika itu saya sholat, uang 19 juta 450 itu saya doain Pak, saya sholat itu. Dalam artian saya doakan, ya Allah,
kalau seandainya uang ini berkah ya Allah, kalau seandainya uang ini ridho, halal berkah, maka sampaikanlah saya ke Mekah dan Madinah. Nah, terus kemudian saya hitung lagi Pak, setelah saya doain itu, saya hitung 1 juta, 2 juta, 19 juta. Ternyata 9.450.000, nggak nambah Pak. Saya kirain nambah itu. Terus, nah, 30 menit lagi penutupan online sudah ditutup. Jadi harus store itu. Ketika itu mau nggak mau saya harus yaitu store ke bank. Terus saya ke lantai 2 dan ditanya oleh petugasnya, Mas mau store ini pelunasan haji? Iya Pak. Setelah itu Mas harus ini melunasi 30 juta. Wah, ini ada 19.450.000. Terus akhirnya saya telepon orang yang tadi yang menjanjikan saya, ini bagaimana ini? Udah saya tunggu sekarang. Wah, nggak bisa. Udahlah, jangan menjanjikan untuk membantu. Uang saya yang 15 juta waktu itu, tolong sekarang kirim di sini. Saya tunggu, saya akan lunasi sendiri. Gitu. Wah, nggak bisa, nggak ada itu. Ternyata ada orang yang berniat baik, tidak baik kepada saya, menipulah itu Pak. Terus akhirnya ketika itu saya bingung Pak. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Kemudian saya, Mas ini kurang 15 menit lagi. Kalau seandainya melunasi berangkat, kalau seandainya tidak dilunasin nggak bisa berangkat tahun ini. Ya Allah, saya berdoa. Terus petugas bank itu ada banyak di situ. Saya menggertak dengan hati, ya Allah, dalam hati ya muqallibal. Saya store 19.450.000 bisa berangkat sekarang atau tidak? Semua petugas bank itu adalah bingung semuanya, kaget semuanya. Terus akhirnya karena Allah kan yang membolak-balikkan hati, kemudian Allah itu membuka hatinya dan yaitu langsung di print itu tanda pelunasan saya. Padahal saya belum lunas Pak, hanya setor 19.450.000. Itu saya langsung diberikan surat pelunasan. Padahal kalau kita pinjam ke bank harus ada apa? Jaminan. Padahal saya nggak ada jaminan, nggak ada siapapun. Terus kemudian saya berterima kasih kepada bank itu dan akhirnya yaitu tidak lama kemudian dari itu 2 minggu saya langsung memberikan pelunasan sendiri. Ketika saya di Arafah, ketika itu Allah turun ya pada 9 Zulhijjah. Ketika itu wukuf di Arafah, saya mengadu kepada Allah, ya Allah, sebetulnya saya berangkat haji ini adalah biaya dari yaitu untuk kuliah di Malaysia. Ya Allah, saya tidak ridho kan ketika itu. Terus akhirnya mudah-mudahan dengan biaya ini saya bisa yaitu kuliah di UGM di Malaysia dan saya pun bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Dan itulah salah satu doa yang saya panjatkan ketika doa Arafah. Kemudian ketika saya pulang pun tidak lama kemudian, hanya 6 bulan sekali, kurang lebih 6 bulan, saya ternyata diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, dan akhirnya saya yaitu bisa masuk kuliah di UGM di sini. Dan ketika di Masjidil Haram, ketika itu ada seorang Pak, itu dari Mataram, ketika itu datang kepada saya. Dia dalam hatinya, dia bingung, dia hilang ingatan Pak. Ketika itu minta tolong kepada saya, terus akhirnya saya tolong dengan sekemampuan saya, dengan ilmu hikmah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya ajak yaitu untuk nginep tidur di iktikaf di masjid di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Kemudian saya pandu dengan baca doa-doa, terus akhirnya secara ilmu hikmah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ia yaitu sadar kembali, ingatannya kembali. Ketika itu berterima kasih kepada saya dan menjanjikan yaitu saya akan bakal diundang ceramah di Mataram. Dan ketika itu Pak Haji Mustiadi namanya, ketika itu mengatakan kepada saya, Mas Mundir, saya dengan saudara-saudara saya di Mataram yaitu dahulu beli tanah seharga 60 yaitu juta, dan sekarang dijual laku 60 miliar. Dan insya Allah tahun depan, tahun berikutnya, yaitu saya dan teman, yaitu
keluarga saya dan saudara-saudara saya 60 orang akan melaksanakan ibadah haji. Tolong Mas Munir nanti jadi pembimbingnya ya. Kita berangkat bersama-sama ya, buka KPI-nya di sana di Mataram. Saya mengatakan insya Allah siap. Dan itulah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yaitu mentakdirkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah ciptakan suatu jalan supaya takdir itu bisa berangkat. Makanya kita tidak boleh kecil hati, Pak. Kalau ditanya kan setiap tahunnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berniat. Coba berniat, Pak, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahummal hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahummal umratan. Labbaik Allahumma umratan. Setiap tahunnya kita diperintahkan untuk berniat itu. Jangan niat saja udah pelit. Ada orang begini, Pak. Bapak mau berangkat ibadah haji. Boro-boro ibadah haji. Saya aja rumah ngontrak, kan? Saya aja makan minum aja susah. Saya kerja aja di mana? Kalau seseorang ya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yaitu meremehkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang. Itu kalau menurut penelitian, Pak, orang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan dari ongkos sendiri, Pak. Bukan dari ongkos sendiri. Ada yang diongkosin suaminya, betul nggak? Ada diongkosin istrinya, kan? Ada yang diongkosin anaknya, ada yang diongkosin dari kantornya, kan? Biaya dinas, kan? Ada yang diongkosin menantunya, kan? Nah, tentunya kalau seandainya seseorang itu sudah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah akan ciptakan suatu jalan supaya takdir itu terlaksana. Oleh karena itu jangan berkecil hati ya. Kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, maka kita disegerakan yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan untuk ongkos ibadah haji, ongkos untuk ONH-nya, ongkosnya, untuk biaya yaitu kepergian ke sana, untuk oleh-olehnya, maka ukhlifah Allah akan ganti semuanya. Tidak, kalau seandainya tidak diganti di dunia, Allah nanti yaitu diganti di akhirat, Pak. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu ilal jannah, balasannya kecuali yaitu surga. Surga 30 juta, 75 juta, murah atau mahal, Pak? Murah atau mahal? Murah. Oh, Pak Der. Mahal gimana? Bayangkan kan, coba kalau kita pikir, Pak, kalau kita beli rumah di Madura, kan, buat rumah di sana, ya, kira-kira habis 100 juta? Habis kan? Habis, kurang, bahkan ada kurang 300 juta. Mobil harga Avanza baru 150 juta. Kalau kita beli mobil, kalau kita beli rumah di sana, kalau kita nanti meninggal dunia, dibawa enggak? Enggak. Tidak dibawa. Coba kalau seandainya haji, kan, kalau haji insya Allah dibawa sampai ke akhirat, bahkan sampai ke surga. Amin. Coba kalau pulang dari haji, kan, lihat, Assalamualaikum Pak Haji. Ditanya ke Pak Haji. Ya, kalau ketika itu ada orang yang bertanya, Mas, itu kuburan siapa sih? Siapa yang meninggal itu? Kuburan siapa kok baru itu? Oh, itu kuburan almarhum Haji Fulan bin Fulan. Loh, kebawa hajinya, Pak. Sampai meninggal pun dibawa. Kalau mobil rumahmu nggak dibawa. Bahkan sampai ke surga nanti. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jannah, yaitu kecuali balasannya yaitu surga. Selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun insya Allah mendapatkan surga balasannya. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia pulang ke rumahnya sesampai di Indonesia, maka ia kawalatathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan. Ia bersih dosanya,
dia itu seperti anak yang baru dilahirkan, dia suci, dia seperti kertas yang putih bersih, belum pernah dipakai. Itulah makanya kalau seandainya orang